Kepribadian Nabi Muhammad SAW pada masa usia 20-40 tahun. Masa-masa usia 20-40 tahun, Nabi Muhammad bukan lagi anak-anak, melainkan sudah tergolong usia dewasa. Oleh karena itu, mulai saat itu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, baik bertanggung jawab kebutuhannya sehari-hari maupun bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Kepribadian Muhammad pada masa itu dapat diketahui dari segi-segi perilakunya. Kemudian beliau dalam sehari-harinya itu bertanggung jawab, mencari nafkah. Mendekati usia 25 tahun, beliau terpikirlah untuk mencari nafkah sendiri. Pada umumnya masa itu pekerjaan orang Arab adalah terutama berdagang. Dengan demikian juga Nabi Muhammad SAW akan bekerja sebagai pedagang. Tetapi untuk itu tidak ada modal. Jalan yang dapat ditempuh adalah menjalankan dengan Siti Khadijah, seorang janda dan pedagang kaya di kota Mekah. Dan pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat tawaran dari Khadijah agar ia suka menjalankan dagangannya. Tawaran itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW, maka berangkatlah beliau berdagang ke Syam dengan disertai seorang laki-laki pembantu, yaitu pembantu Sayyidah Khadijah yang bernama Maisyar. Sampai di Syam, dagangan Nabi Muhammad SAW cepat habis dan mendapatkan keuntungan yang cukup banyak, sekalipun banyak saingannya, pesaing kompetitornya, karena dilakukannya dengan cara yang jujur dan penuh kesabaran. Kemudian keduanya pulang dengan gembira, dan sesampai di rumah, semua hasil perdagangannya beserta labanya diserahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah itu sebagai pertanggungjawaban. Di rumah Maisyarah cerita kepada Khadijah tentang diri Muhammad yang memiliki tingkah laku yang luhur, dan cerita itu menjadi perhatian Khadijah yang usia sudah 40 tahun itu. Dalam pengalaman berdagang itu, tampaklah pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang pandai jujur menjalankan dagangannya agar orang lain suka membeli dagangannya, jujur dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Karena itulah usahanya berhasil baik. Kemudian sehari Nabi Muhammad SAW perkawinan sebagai kewajiban hidupnya. Sekiranya sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi jodoh Siti Khadijah. Karena itulah Tuhan menunjukkan beberapa jalan yang jelas bagi kedua calon mempelai itu untuk dipertemukan di dalam pernikahan. Sesudah Khadijah menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW, sewaktu menyerahkan semua hasil penjualan beserta semua laba dagangannya Khadijah yang dibawa oleh beliau Syam dahulu itu, kemudian Khadijah banyak berpikir tentang diri Nabi Muhammad SAW. Dia sangat tertarik terhadap kepribadian dan kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan dia merenung serta mendoa semoga dikabulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjadi suaminya. Maka pada suatu hari Khadijah mengutus pembantunya yang setia bernama Nafisah supaya menghadap Abu Thalib untuk meminang Nabi Muhammad SAW agar suka menjadi suami Khadijah. Kemudian persoalan itu oleh Ali bin Abi Thalib dibicarakan dengan Nabi Muhammad SAW dan juga paman Khadijah yang bernama Amr bin Al-Asad, dan hasilnya bahwa kedua belah pihak menyetujui dinikahkannya. Pada suatu hari perkawinan dilangsungkan di rumah sedang menikahkan di rumah Sayyidah Khadijah. Kemudian yang menikahkannya adalah Amr bin Al-Asad yang menikahkan Sayyidah Khadijah itu. Kemudian Abu Thalib berpidato memberi restu kedua mempelai, dan dari pihak temanten putri berpidato memberi restu Waraqah bin Nawfal juga sebagai seorang paman Khadijah. Kepribadian Khadijah dan asal keturunannya di antara permaisuri Rasulullah SAW yang paling dekat nasabnya dengan Nabi ialah Sayyidah Khadijah. Ayah Khadijah bernama Khalid, sedang ibunya bernama Fatimah. Kedua orang tua itu masih keturunan bangsawan Quraisy. Silsilah Siti Khadijah bila dihubungkan dengan silsilah Rasulullah SAW dapat bertemu pada kakek beliau berdua yang bernama Qusay. Tentang kepribadian Siti Khadijah dapat kita ketahui bahwa beliau itu seorang wanita pilihan yang pada masa itu berbudi luhur, luas pandangannya, tinggi cita-citanya. Khadijah pandai bergaul tetapi teguh menjadi kehormatan dirinya, suka menolong orang yang memerlukan. Beliau pandai berdagang, cantik paras mukanya, dan pandai memelihara rumah tangga. Serta kelaknya menjadi tumpuhan Nabi Muhammad SAW, suaminya pada saat-saat awal beliau menerima wahyu. Khadijahlah orang yang pertama yang mendukung lahirnya Islam, yang kemudian ia masuk Islam yang pertama kali, dan seterusnya
mensedekahkan hartanya untuk penyiaran Islam hingga akhir hayatnya. Silsilah kedua suami istri. Bagian kiri silsilah ayah dan ibunda Nabi Muhammad SAW yang bertemu pada bin Kilab saja, sedangkan yang sebelahnya itu silsilah kedua belah pihak yang bertemu dengan moyang Qusay. Rumah tangga yang berkepribadian dan diberkahi. Sekalipun Nabi Muhammad SAW dari keluarganya miskin sebagai buruh pengembala kambing dan usianya baru 25 tahun, sedang Khadijah dari keluar saudagar kaya dan usianya sudah 40 tahun. Namun demikian sudah menjadi kehendak Tuhan antara keduanya pandai-pandai membawa diri, saling menghormati dan penuh pengertian, maka suasana rumah tangga mereka selaras dan menghasilkan keluarga sejahtera yang penuh berkat. Dalam lembaran kehidupan baru Nabi Muhammad SAW bertempat tinggal bersama istrinya di rumah Sayyidah Khadijah. Beliau sekarang itu menjadi seorang suami dan ayah. Harta benda Sayyidah Khadijah sudah berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nabi Muhammad SAW sehari-hari bekerja membantu istrinya berniaga. Sayyidah Khadijah lebih mencintai dan menghormati kepada suaminya daripada sebelumnya nikah. Demikian pula sebaliknya dari Nabi Muhammad SAW, tidak seperti kebanyakan orang-orang Arab di masa itu, seorang suami merendahkan istrinya. Mulai saat itu kekayaan Sayyidah Khadijah semakin berlimpah-limpah. Sekalipun kekayaannya berlimpah, tetapi keadaan hidup rumah tangga Nabi Muhammad SAW sederhana. Makan, berpakaian, kemudian alat-alat rumah tangga dalam keadaan sederhana. Nabi Muhammad SAW bersama istrinya selalu memperhatikan pada si lemah, selalu mengulurkan sebagian hartanya kepada orang miskin yang ditemuinya. Nah, demikian itulah kepribadian rumah tangga yang diberkahi dan penuh maaf. Keadaan sehari-hari terasa sejuk dan tentram. Rumah tangga yang yang pernah penuh berkah ini dikaruniai 3 anak laki-laki, yaitu Qasim, Abdullah bin Ibrahim, serta 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Ketiga anak laki-lakinya itu meninggal dunia sewaktu masih kecil. Rumah tangga yang penuh berkah ini dikaruniai 3 anak laki-laki, yaitu pertama Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, serta 4 putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah. Ketiga anak laki-lakinya yang meninggal dunia sewaktu masa kecil. Tidak seperti halnya orang Arab pada umumnya. Masa itu yang sampai hati mengubur anak perempuannya. Nabi Muhammad SAW sebagai orang tua yang kasih sayang terhadap putra-putrinya. Demikian pula sebaliknya putra-putrinya terhadap ayahnya. Setiap ayahnya datang disambut dengan kata-kata yang manis dan sapunya debu yang berada di lengan bajunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memimpin yang berpribadi besar. Tahun 605 Masehi, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang pemimpin yang muda, yang sangat bijaksana, memiliki jiwa kerakyatan, jiwa gotong royong yang besar, dan disiplin juga. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW saat itu mampu menghimpun persatuan bangsa-bangsanya yang terancam bahaya peperangan. Masa itu terjadi peristiwa demikian. Pada waktu Nabi Muhammad SAW di usia 35 tahun, Ka'bah itu juga dibina lagi. Karena rusak akibat terlandar banjir, pembinaan saat itu dilakukan oleh kaum Quraisy. Setelah dipugar dan dibangun kembali, timbul perselisihan antara suku-suku mereka yang mengenai soal siapakah yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya semula di sudut Ka'bah. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad itulah yang termulia. Oleh karena itu menjadi perebutan, perselisihan memuncak hingga terjadi perkelahian. Nah, akhirnya diputuskan pada waktu tertentu siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram. Nah, itulah yang berhak menempatkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad lah yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, maka beliaulah yang berhak menempatkan Hajar Aswad tersebut ke depan semula, ke tempat itu semula. Dibentangkanlah kain yang masing-masing kepala suku diminta supaya memegang masing-masing sudut kain tersebut. Hajar Aswad diletakkan di atas kain oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diangkat mereka bersama. Akhirnya Hajar Aswad diambil, diletakkan pada sudut Ka'bah oleh Nabi Muhammad SAW.
Dengan kebijaksanaan Muhammad itulah berakhirlah perselisihan dan mereka merasa puas sambil menyeru Muhammad Al-Amin. Sejak itu Nabi Muhammad SAW disebut Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sejak itu mereka menaruhlah lebih hormat kepada Nabi Muhammad SAW yang masih muda itu, dan mereka menganggap sebagai pemimpinnya. Gelar Al-Amin itu pada hakikatnya melekat pada Hajar Aswad untuk selama-lamanya sebagai lambang kemuliaan akhlak atau kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Yang lambang tersebut setiap saat dicium oleh karena orang-orang yang sedang ibadat tawaf sebagai tanda kecintaan mereka terhadap kepribadian yang utama. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah berusia 40 tahun. Tetapi jauh sebelum sampai umur itu, bahkan sebelum beliau lahir, isyarat-isyarat atau tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi kecuali Nabi Muhammad SAW itu memiliki kepribadian yang utama dan terpuji seperti yang telah diterangkan di atas, juga oleh Allah dikaruniai isyarat-isyarat atau tanda-tanda sehubungan dengan akan diangkatnya menjadi Rasulullah SAW. Tanda-tanda atau isyarat-isyarat kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pertama, nama Ahmad, yaitu nama Muhammad SAW sudah disebut oleh Nabi Isa AS sebagaimana firman Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 6 yang artinya berbunyi, ingatlah ketika berkata Nabi Isa anak Maryam, ya Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, membenarkan bagi apa yang antara hadapanmu, dan aku memberi kabar suka dengan kedatangan seorang Rasul yang datang sesudahku nanti yang bernama Ahmad. Maka tatkala datang Nabi Muhammad SAW membawa keterangan yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Al-Quran surat Saff ayat 6. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW juga lazim disebut tahun gajah, yaitu bertepatan tahun 53 sebelum Hijriah atau 571 Masehi. Karena pada waktu beliau lahir begitu ada seorang raja dari negeri Yaman yang bernama Raja Abraha beserta tentaranya dengan mengendarai gajah yang berjumlah 60.000 orang kurang lebih, bermaksud untuk merusak Baitul gajah itu, yang pada waktu itu dalam pemeliharaan dan penjagaan Abdul Muthalib. Dia tidak ada daya untuk menolak amarah Raja Abraha itu kecuali mendoa kepada Allah. Maka datanglah pasukan burung ababil dari langit menyerbu dengan melemparkan kerikil yang mengandung bahaya terhadap tentara Raja Abraha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ayat 1 dan sampai 5 yang artinya demikian, sudah tahukah engkau hai Muhammad bagaimana perbuatan Tuhan engkau dengan tentara gajah? Adakah tidak menjadikan Tuhan akan tipu daya mereka akan burung ababil yang melayang melempari mereka dengan batu kecil? Maka jadilah mereka seperti daun kayu yang dimakan ulat. Kematian Raja Abraha beserta bala tentaranya yang akan merusak Ka'bah. Nah, Ka'bah itu sebagai isyarat akan datangnya kerasulan Muhammad SAW, yang berarti hilangnya kemungkaran dan kebatilan setelah datangnya kebenaran. Peristiwa itu terjadi sewaktu Nabi Muhammad SAW di Mekah tahun 53 sebelum Hijriah atau 571 Masehi. Isyarat yang ketiga dialami Nabi Muhammad selama usia 4 tahun. Waktu itu masih dalam asuhan Halimah Sa'diyah, di mana beliau dibelah dadanya oleh kedua malaikat apa yang kotor dan dalam dikeluarkan, kemudian diisi dengan kesucian dan keimanan. Peristiwa itu mengandung pertanda bahwa lahir dan batin Nabi Muhammad itu suci dan berubah-ubah. Iman sesuai dengan tugasnya kelak itu menjadi seorang Rasulullah. Nabi Muhammad SAW ditakdirkan menjadi anak yatim, karena itu seluruh perjalanan hidupnya dalam pendidikan dan perjalanan penjagaan Allah SWT, di mana beliau cara hidupnya dijauhkan dari perbuatan jahiliyah. Setiap akan mendekat pada perbuatan yang berbau jahiliyah dan dosa, setiap itu juga malaikat menampakkan dirinya dan mencegahnya, sebagai firman Allah SWT yang termaktub dalam surat Ad-Duha ayat 7. Selama 17 hal itu menunjukkan bahwa sepanjang kehidupan Nabi Muhammad SAW tetap suci dan terjaga dari segala dosa. Peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW sewaktu berdagang ke negeri Syam
itu Syria. Yang pertama bersama pamannya sewaktu beliau berusia 12 tahun. Sedang yang kedua kalinya berusia 25 tahun. Nah, Rasul pertama usia 12 tahun waktu masuk kecil, kemudian usia 25. Pertama dalam perjalanan pulang berdagang dari Syam menuju Mekah, rombongan Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro atau Balhum. Pendeta itu sedang mempelajari kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Rasulullah SAW, tentang Rasul yang penghabisan. Maka setelah bertemu dengan rombongan pedagang Abu Thalib itu, diminta singgah ke rumahnya dan dijamu baik-baik. Saat itulah pendeta Bahiro berkenalan dengan anak kecil Muhammad dan mengamati dengan teliti tanda-tanda kemuliaannya dan kerasulannya sesudah Nabi Isa AS. Nah, pendeta itu memuji-muji dan memberi nasihat kepada Abu Thalib supaya dipeliharanya baik-baik karena anak ini kelak akan menjadi pemimpin umat manusia. Andaikan diketahui orang Yahudi anak ini yang akan menjadi rasul terakhir, pasti yang dibunuh sebab mereka hatinya jahat. Demikian Abu Thalib lebih tahu bahwa Nabi Muhammad SAW nanti akan menjadi Rasul, maka segera diajaknya kembali pulang. Dan sejak itulah Abu Thalib lebih sayang dan waspada memelihara Nabi Muhammad SAW. Kedua, pada waktu rombongan pedagang Nabi Muhammad SAW sampai di pasar besar Syam, beliau terus menyendiri dan duduk istirahat di bawah pohon yang jarang diduduki oleh orang kecuali nabi-nabi sebelumnya. Dan seorang pendeta Nasrani bernama Nasturo yang mengetahui seraya bertanya kepada Maisyarah, "Siapakah pemuda yang duduk di bawah pohon itu?" Kemudian Maisyarah itu menjawab, "Dia Muhammad, seorang dari Mekah, keturunan Quraisy." Kemudian pendeta bertanya lagi, "Apakah matanya ada merahnya?" Kemudian jawab, "Ya." Kemudian pendeta itu mendekati melihat belikat Nabi Muhammad SAW dan di sana kedapatan tanda kenabiannya. Dengan demikian pendeta itu meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah Rasul, adalah utusan. Karena tanda-tanda kemuliaan itu cocok dengan isi yang diterangkan dalam kitab Taurat dan Injilnya. Mereka mengetahui dari kitab-kitabnya. Setelah berjualan, Nabi Muhammad SAW pulang bersama-sama Maisyarah. Dalam perjalanan berdagang itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa panas karena mendapat perlindungan awan atau mega dari malaikat. Peristiwa-peristiwa itu sebagai tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan ummi, artinya tidak dapat membaca dan menulis. Namun demikian kenyataan sejak kecil tampak sebagai anak yang cakap dan bijaksana. Hal itu dapat dilihat dalam penampilannya perang Fijar, Hiful, Fudul, dan dalam menempatkan kembali Hajar Aswad waktu Ka'bah dibangun. Keadaan ummi itu adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang memberi petunjuk kepada umat manusia bahwa kitab suci Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hasil Rasulullah SAW membaca kitab-kitab yang lain kemudian beliau simpulkan dan beliau tulis kembali seperti apa yang tercantum dalam Al-Quran. Bukan hasil dari Rasul Al-Quran itu ya. Jadi kalamullah. Tanda-tanda yang ketujuh dialami oleh Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Tanda atau isyarat itu sudah jelas dan pasti di mana beliau menerima wahyu yang pertama kali tanggal 17 Ramadan 13 sebelum Hijriah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan ada tanda-tanda tersebut, wahyu Al-Quran ini saja sebenarnya manusia sudah meyakini akan kerasulan Rasulullah SAW. Tetapi ternyata sebelum turunnya wahyu ada tanda-tanda keluar biasaan yang lainnya yang memberi pertanda kepada manusia akan adanya Rasulullah yang terakhir. Dengan demikian orang akan lebih hidup lagi adanya kerasulan Nabi Muhammad SAW.